Emang kagak ada otaknya. Men, lu lihat men, garis tengah jalannya aja di sini. Gimana? Orang ya kalau misalkan normal, ini kan gak normal nih. Kalau misalkan orang normal diklaksonin sekali dua kali itu udah jiper men. Dia dengan PD-nya, dengan kekuatan luar biasa diomelin ngeludah. Kata gue lu uler. Kagak dijelaskan alasannya lu. Gue pengen tahu deh. Maksudnya kalau misalkan alasan dia adalah habis gorengannya enak banget sih gitu. Gue mungkin akan oh iya kayaknya enak tuh makanya begitu. Emang kalau enak gitu bang? Enggak gitu. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Biar gue mulai video ini dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Awan tak selamanya putih, kapas tak selamanya putih, yang gitu-gitu, yang share-sharean grup WhatsApp aja. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau misalkan sempat ada salah ngomong. Banyak sih gue pasti salah ngomong ya, apalagi salah matematika. Sering sekali di sini. Tapi untuk menemani libur-libur lebaran ini, mari kita lihat-lihat apa yang menarik di internet. Karena apa? Karena kocak-kocak. Semalam aja ya, semalam kan gue habis bukber sama kawan-kawan. Terus yang diobrolin pertama adalah, gimana? Lu udah lebaran duluan? Lu kan orang Gunung Kidul. Dikata semua orang Gunung Kidul lebaran duluan. Dan semuanya bermula gara-gara, jadi di awal bulan puasa lalu ada yang sudah puasa duluan, kayak Hamin 4 apa Hamin 5, pokoknya bahkan lebih dulu daripada Muhammadiyah. Yang artinya lebarannya juga akan lebih dulu. Kita bingung dong, atas dasar apa nih perhitungannya? Ternyata atas dasar teleponan langsung sama Tuhan. Gokil. Ada perhitungan, saya telepon langsung kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya Allah, kemarin tanggal 4, malam 4. Ya Allah, ini sudah 29. Satu Syawalnya kapan? Allah Ta'ala ngendika tanggal 5 semua. Kue kaya ngono. Lah makanya disalahke wong ora apa-apa, urusan ingsun Gusti Allah. Tadi kata bapaknya, makanya kalau disalahin orang ya nggak apa-apa, urusannya Gusti Allah gitu. Dan udah ini men, dan udah takbiran duluan. Komplek Masjid Aulia. Sebenarnya gini men, sebenarnya kayak yang pernah gue bilang, maksudnya bagaimanapun itu ya mari kita saling menghargai aja. Cuman yang jadi pertanyaan, boleh share nomornya nggak Pak? Ya kemarin tuh di bukber jadi bicara itu doang men. Gue pengen tahu nomornya dah. Pengen cerita langsung, sholat gitu. Coba kita cari tahu. Karena seinget gue terakhir setelah perkaranya rame, langsung disamperin sama MUI. Oh ada klarifikasinya. Oh wow. Ada klarifikasi, jemaah Masjid Aulia klarifikasi pernyataan Mbah Benu telepon Allah. Putri Kerimam Mbah Benu mengatakan pernyataan sang ayah merupakan kiasan semata. Menurutnya Mbah Benu mengaji dan melakukan amalan lainnya untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Mantap. Yang ngaji, amalan, salah satu karomahnya beliau. Terus anaknya juga ada minta maafnya gitu karena ngebikin ya kaget orang-orang lah, maksudnya. Yang lain masih pada nahan lapar, ini udah tiba-tiba ada rendang sama sayur ketupat, dah cepet juga. Terkait pernyataan saya tadi pagi tentang istilah menelpon Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya hanya istilah, dan yang sebenarnya adalah perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Subhanallah. Oh, tapi pada akhirnya minta maaf Pak. Kayaknya ini setelah di tegur, sependengaran gue sempat ada ditegurnya soalnya. Oh kalimatnya bukan teguran, kalimatnya lebih kepada saudara kita masyarakat muslim di Panggang Gunung Kidul diimbau untuk mengambil tuntunan agama Islam dari para ulama yang dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan ajaran Islam sesuai metode syariat Islam yang sah. Ya mungkin lu ada salah satu yang udah lebaran duluan. Selamat merayakan Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin.
Jangan lupa habis santen-santen pagi-pagi, siangnya makan mie ayam ya. Karena abang mie ayam dan bakso itu buka bulan puasa for a reason, men. Reasonnya sederhana, orang udah bosen kali ini makan santen. Nah, tiba-tiba mie ayam rame, gue nggak tahu kenapa. Dan gak ada yang pulang kampung, men. Di sini juga mie ayam bakso buka. Mantep dah. Oke, nih kawan-kawanku yang sudah beranjak dewasa, yang ponakannya banyak, yang harus nukerin duit segala macem. Bagaimana struggle kalian dalam menukar-nukarkan duit? Karena di beberapa bank tertentu bahkan dimulai dari jam 3 pagi. BCA jam 3, jam 2, sahur loh. Nungguin duit. Dan bukannya jam berapa emang BCA? Jam 7 kan? Jam 7, jam 8 kan? Hah? Ayah juga? Habis sahur nungguin di bank. Ya Allah. Karena apa? Ya karena ini biasanya terjadi kepada orang yang saudaranya banyak gitu. Untuk saya yang saudaranya itu aja kan ya udah gitu. Tapi untuk beberapa yang lainnya yang pulang kampung mesti bawa recehan, nah itu repot banget, bro. Gue nggak tahu sekarang aturannya gimana karena di beberapa bank tuh beda-beda. Bahkan di satu bank ini aja tuh untuk masing-masing level tuh beda. Jadi kayak yang prioritas boleh nuker duit berapa, yang reguler maksudnya yang biasa tuh boleh nukernya kayak satu KTP cuman masing-masing satu gepok. Bahkan ada satu bank yang kayak satu gepok doang. Itulah kenapa keluarga gak usah banyak-banyak kayak gitu. Karena kalau mau gampang, lu kadang suka bingung gak sih? Ketika orang pada susah nyari duit, pusing nuker-nuker duit segala macem, ada orang yang di rumahnya duitnya ada 76 miliar aja, buat apa? Dan yang menyedihkan adalah gue gak tahu bagaimana sentimen orang terhadap Sandra Dewi. Maksudnya Sandra Dewi adalah orang yang namanya mungkin secara pandangan orang-orang tuh cukup bagus gitu. Tapi ketika orang tahu suaminya koruptor, ya kan secara tidak langsung satu keluarga besar tersebut menikmati uang hasil koruptor, hasil korupsi. Untuk ada seorang istri tahu di rumahnya ada 76 miliar cash tuh kan, masa nggak dipertanyakan sih? Pah, ini duit dari mana 76 M? Nggak tahu, nemu di depan ada yang ngasih. Oh, terus jalan, nggak mungkin kan? Dan dia masih sarang-hiu gitu. Kata gue, ini mau ke tempat sidang, bukan mau ke konser-konser K-pop, ke konser Aldi Taher, gitu-gitu tuh. Dan kemarin kan kalimatnya kerugiannya 271 triliun. Itu udah salah satu, bahkan mungkin korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia. 271 itu adalah total kerugian secara material dan imaterial yang Indonesia rugi gitu intinya. Kita mungkin gak akan ngeliat sana karena dari kemarin jokesnya 271. Kalau misalkan lu punya duit 271 T gimana? Yo, gak gimana-gimana, gue udah gak ngapa-ngapain, kerjaan gue jalan-jalan, senyum-senyum, tawa-tawa, sarang-heo di sidang. Gue juga gak tahu maksudnya ketika ini kan nantinya kita nggak tahu nih Sandra Dewinya ikut akan jadi tersangka atau enggak, karena kan menerima hasil korupsi juga akan menjadi tersangka. Tapi kan yang selalu gue percaya, dan ini udah jadi rahasia umum, orang-orang yang ketangkep ketika perkara-perkara ginian adalah orang-orang yang paling nggak ada powernya di lingkungan powerful itu. Kepikiran gak sih? Jadi katakanlah ada 10 orang. Sebenarnya kan kasus korupsi ini udah lama. Pertama udah lama, kerugian banyak sekali. Secara proses lu bisa cari tahu di YouTube, karena kemarin gue nonton orang ngejabarin kasusnya kayak apa, pusing juga. Tapi intinya katakanlah ada 10 orang ini mengurusi perkara timah terus korupsi. Siapa yang sekiranya akan ditumbalkan ketika perkara korupsi ini ketahuan? Ya orang yang paling gak punya power. Kayak lu lagi kerja kelompok, terus temen lu nih kerjanya paling dikit tapi bacotnya paling gede, terus dipamer-pamerin kemana-mana. Kalau misalkan nilai itu jelek, yang disalin adalah ya bocah kagak kerja ini gitu kan. Nah yang gede-gede tidak tahu. Wow. Yang penting sarang heo. Orang tuh masih demen sama dia gak ya setelah perkara ini? Itu si Sandra Dewi ini. Secara dia kan pernah motivasi gitu, kayak uang gak perlu banyak, yang penting cukup aja. Yang ngomong duitnya kebanyakan ya. Iya lalu bisa ngomong kayak gitu. Ini kayak tipikal ini apa, motivator. Anda ingin kaya? Tidak perlu, kita tidak butuh kekayaan. Yang kita butuhkan sehat. Keluar naik Alphard. Iya lu sehat. Gua dorong-dorong Mio Karbu. Gimana mau sehat? Lo lagi masuk ke Cagung, jir, bukan masuk Inkigayo. Inkigayo apaan?
Oh, ini. Gue nggak tahu ini salah atau enggak ya, tapi waktu itu gue dapet obrolan di sebuah lingkungan bapak-bapak gitu. Obrolannya adalah, nah, lu kalau mau jahat jangan tanggung-tanggung. Kalau misalkan lu jahat cuman maling HP, maling motor, digebukin bonyok lu matinya mati jelek. Mending lu jadi koruptor gitu. Orang dia masih bisa happy-happy, sarangio senyum-senyum gitu. Tapi jangan, jangan, lu jangan otak lu emang. Lu kalau misalkan masih diminta mak lu beli rinso sama sampo, lu pulangnya bawa Kinder Joy. Nah, itu lu mesti hati-hati tuh, gedenya jadi apa tuh ya. Dan ini salah satu yang menjadi pemikiran gua. Ketika ada orang dengan uang sekaya itu, di luar sana ada orang yang pengen untuk kelihatan kaya dengan cara nyewa iPhone, bahkan nyewa lanyard BUMN. Anjing, kata gue, ngapain nyewa, mending beli. Emang mahal, emang susah nyarinya, kayaknya di Tokopedia banyak dah. Perkara ini jadi concern karena apa? Karena banyak orang-orang yang merasa tidak pede dengan hidupnya. Banyak orang-orang yang merasa pencapaian teman-temannya lebih tinggi dari dia, sampai akhirnya tiba grup WhatsApp dibikin, isinya adalah ayo bukber guys gitu. Terus dia tidak punya rasa percaya diri yang cukup, pencapaiannya belum oke, sampai akhirnya dia memaksakan diri untuk nyewa iPhone 500.000 24 jam. Kenapa sih? Lu nggak apa-apa tahu lagi ngumpul nggak ngeluarin HP itu, sumpah dah. Sewa lanyard BUMN papan atas 150.000 per 24 jam. BUMN papan atas apa? Pertamina. Waskita kan kasus. PUPR. Apa sih? Masalahnya tuh ini bener-bener yang sampai ada di titik sewa motor, sewa HP, dan emang bisnis menjual jasa seperti ini itu sangat amat diperhitungkan. Karena apa? Karena banyak orang yang emang pengen kelihatan kaya. Apakah beneran kaya atau enggak ya kita nggak tahu. Tapi percayalah men, bisnis jualan gengsi ini sangat laku sekali, percayalah. iPhone 14 Pro tuh berapa deh sekarang? Kisaran 8-9 juta. Katakanlah 15 juta. 15 juta untuk beli HP-nya. Ada orang nyewa 500.000 per 24 jam. 15 juta dibagi 500, ya 30 hari, sebulan balik modal itu. Anjir, lucu banget. Enggak, yang gua nggak habis pikir lanyard itu loh, itu buat apa sih? Enggak harus loh. Maksudnya kerja di BUMN juga enggak yang langsung bisa lu bilang kayak gaji gua gede terus gua kaya gitu. Enggak juga, Ben, percayalah, buset dah. Lagian juga emang apa yang mau diobrolin? Apa buat basa-basi aja kayak, sekarang kerja di mana? Elah, enggak lihat nih. Oh, kaya ya sekarang ngeluarin HP-nya dibalik biar kameranya yang di belakang, anjing. Well, untuk pengguna iPhone pasti paham sih, maksudnya HP dibalik itu biar nggak ada notif, biar baterai nggak cepet habis karena baterai boros kan. Tapi kayak orang lain tuh di luar mengiranya kayak, ih sombongnya iPhone. Kelar foto kayak airdrop, tai aja yang pakai Mi Drop kagak bisa, kagak nyambung. Sedih tau kalau dipikir-pikir. Tapi ya kalau lu beneran temen sama orang-orang ini, lu nggak perlu memikirkan hal ini, men, percayalah. Ketika lu membutuhkan lanyard, lu nyewa HP, nyewa motor, nyewa mobil, bahkan ketika lu ada di titik itu untuk ketemu sama temen-temen yang ngajakin bukber ini, berarti orang-orang ini bukan temen lu. Yang temen beneran nggak peduli, men, HP lu apa? Ya elah, Windu datang ke sini pakai Xiaomi Redmi 7 juga kayak main Mobile Legends bareng-bareng aja. Redmi 7 itu tahun berapa sih? Tahun 2012? Enggak deh. Tahun 2000 berapa? 2015, 2016 ya? Orang-orang yang ngelihat itu jatuhnya tuh jadi risih. Risihnya tuh karena orang ini pertama dianggap pamer, orang ini kedua dianggap tidak bersimpati terhadap temennya yang belum kerja. Cuman gue gak tahu sih. Kita gak perlu memperdebatkan ini gak sih? Maksudnya kayak, oh, ada pembelaan orang BUMN, anjing, seru sekali berantem ini, anjing, seru sekali.
Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini kitanya yang sensi aja atau gimana ya? Soalnya emang biasanya bukber-bukber itu jam pulang kerja, tapi bisa sih dilepas gitu harusnya. Ada orang BUMN klarifikasi kenapa orang pakai lanyard pas buka, orang BUMN ini dihujat. Anjir lucu banget. Intinya ngomong kayak gini, kayak kami tuh bukan males ngelepas kamu pamer atau apa gitu. Kita kerja juga untuk kalian. Walah, tidak nyambung tuh. Coba nggak ada videonya. Videonya itu intinya orang ini berusaha bilang kayak kami itu tidak bermaksud untuk pamer, tapi kami kan juga bekerja untuk kalian. Dia bilang gitu. Iya, pokoknya ada kalimat gitu. Walah, si paling kerja untuk kalian, walah. Nggak penting, buat apa sih? Oh, bentar lagi juga lebaran, bentar juga dia lebaran bingung duitnya habis buat ngasih ponakan ya elah. Nih kita ngelihat orang-orang berantem aja nih. Nah, ini. Nah. Beberapa waktu lalu, baru banget malah kemarin hitungannya, April 6, ada orang bikin macet dengan cara memarkirkan mobil Honda HR-V nggak sih ini? HR-V lama gitu di sebuah jalan yang cukup crowded. Dan itu dilakukan untuk dia beli makanan, tapi ketika diklakson berkali-kali orang gini tidak peduli dan malah gitu. Ini video. Yang goblok tuh siapa ya? Ya ampun, dia yang ngomel dong. Uduh. Tuh lihat ya, bapak-bapak ini udah salah berhenti tengah jalan. Gue diludahin. Macet loh, ini jalan cuman astaga. Ih, sumpah bego banget orang. Ya ampun, Sumpah bego banget orang. Sumpah asli bego banget, gak bohong gua. Ih, otaknya entahnya di mana ya? Kejadian sendiri terjadi di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ada yang manusia kayak gini, siapa yang salah, siapa yang marah. Dan dia ngeludah dong. Wah, tolong ya orang-orang macam ini harus diviralin. Nah, kalau ketemu salam tempel di kita aja. BTW ini orang sebelum ini udah berhenti di tempat jual takjil juga. Ini tempat yang kedua, pas banget kita di belakangnya. Tapi dari awal kita tuh yang nggak heboh, yang klaksonin, sabar nunggu. Loh kok situ jadi emosi? Oh. Jadi kayak sebelumnya dia sempat ada berhenti juga terus beli takjil. Terus ini kali kedua dia berhenti kayak gitu. Kenapa dia ngeludah ya? Gue tahu orang lapar cenderung. Terus perkaranya rame lah di Twitter, ditaruh di Twitter, di Instagram segala macem. Plat nomornya juga kelihatan jelas kan. Akhirnya ya seperti hal lainnya di dunia, lu main-main sama netizen, artinya lu main-main dengan intel. Awalnya nih orang berhenti, posisi di tengah jalan 2 kali. Yang pertama dia berhenti tengah jalan, gak turun, gak ngasih lampu hazard. Kakak saya stay nunggu dia jalan. Yang kedua dia berhenti dan klaksonin sekali, terus dia turun dari mobil dengan posisi yang di video. Pas turun dia ngeliatin melotot, temennya kakak saya buka kaca ngomong, kenapa kok bapak melotot liatin saya begitu? Terus dia ngomong, jalan tinggal jalan. Dan temen kakak saya ngomong, gimana mau lewat, orang macet mobil bapak di tengah jalan. Terus dia ngomong kasar, bego goblok. Kakak saya langsung videoin deh. Dan dia ngeludah depan kakak saya. Endingnya kakak saya nungguin itu orang yang gak punya otak sampai jalan, karena jalan jadi sangat macet ya. Emang kagak ada otaknya. Men, lu lihat men, garis tengah jalannya aja di sini. Gimana? Orang ya kalau misalkan normal, ini kan gak normal nih. Kalau misalkan orang normal bener-bener tinggal di Indonesia, diklaksonin sekali 2 kali tuh udah jiper men. Lu kalau yang awal-awal punya mobil terus naik mobil baru bisa mobil, atau kayak orang yang gak enakan diklakson beberapa kali itu kayak aduh gimana nih gitu. Gua aja nggak pernah mau untuk berhenti di jalan-jalan sempit untuk membeli sesuatu meskipun isi saya pengen. Saya tidak peduli karena apa? Parkirnya susah. Dia dengan PD-nya, dengan kekuatan luar biasa diomelin ngeludah. Kata gue lu ular. Ular kobra gitu. Tuh ludahnya berbisa bro. Ya orang di internet jadinya marah-marah doang dong. Dan ini emang bagian kirinya tuh nggak bisa dibuat parkir lagi ya. Coba ini di mana sih? Jalan Petukangan ini. Gue penasaran banget ini jalannya di mana. Gue pengen tahu segede apa.
Oh ini ketemu, nice. Jago juga gue main GeoGuessr. Harusnya ini sih ya. Harusnya lokasinya itu di sini. Di Jalan Masjid Darul Falah, di depan masjidnya. Soalnya ini nih. Tadi dia di sini tapi ini lama. Ini tukang baksonya nih. Ini tukang gorengannya di sini. New Podomoro. Ininya nih tadi ininya sama nih, ini ahli gigi. Iya, itu aku tahu tukang baksonya. Oh, baksonya emang enak. Oh, itu kali mungkin alasannya dia marah-marah baksonya enak. Kamu pernah makan di situ? 2 kali. Tapi emang tempat ini macet. Emang macet karena soalnya Jalan sempit kan? Jalannya kecil gitu. terus gitu penyambung. Dan ini emang kayak mepet-mepet gitu loh. Maksudnya kalau misalkan ini mobil akan rada susah untuk motor nyalip gitu. Makanya jadi masalah dan lokasinya emang sempit, harus diakuin. Kondisinya lagi padat, ini juga kita nggak tahu jam berapa. Enggak, yang kita jadiin concern adalah dia marah-marahnya kenapa? Kok nggak terima ketika dia diomelin orang dengan concern dia mengganggu orang lain. Orang-orang di internet kan nggak ada yang suka ya ngelihat arogansi orang lain. Dicarilah dia siapa. Ketemulah jejak digital orangnya. Lulusan UI, buruh Pertamina. Dia juga pakai lanyard Pertamina kayaknya ketika bukber. Wow. Langsung dicari, bro. Gua nggak tahu skill orang-orang ini tuh terlalu nggak masuk akal. Ketemu LinkedIn-nya juga ketemu aja gitu. Kita samain mukanya apa? Ini mas-mas ini. Nggak mas-mas ya, harusnya dia udah bapak-bapak. Kacamatanya sama sih. Susah men kalau udah kayak gitu. Maksudnya lu udah kebongkar gitu. Dan itu harusnya lu jadiin patokan ketika lu mau berperilaku yang tidak-tidak di kehidupan nyata. Karena kayak lu bisa habis aja men. Kabar terakhirnya sih setelah semua orang tahu dia siapa, dia minta maaf. Nah, orang sampai segitunya. Ayo kita populerkan wajah pemilik mobil ini. Berhenti di jalan kayak mbahnya aja yang punya jalan cuma buat beli gorengan. Otaknya kurang atau emang gak punya sih? Wah. Dan emang sepertinya tidak memungkinkan untuk parkir rada ke kiri. Makanya dia parkir kagak ada otaknya ya. Gue kira orang kalau punya mobil pasti punya otak, ternyata tidak terlalu. Tapi depannya masjid loh, kenapa dia nggak parkir di masjid dulu ya? Masuk ke dalam gitu, parkir terus keluar lagi. Ya nggak semua orang pikirannya kayak kamu. Nggak semua orang pikirannya normal. Aduh. Langsung ada cerita. Baik Bu, yang bersangkutan sudah membuat video permintaan maaf dan sudah kami bantu sebar. Iya. Temen-temennya jadi pada panik. Gitu Ben. Yang susah tuh bukan cuma di lu doang. Kadang-kala yang susah teman-teman lu juga. Sudah ketemu sampai foto-foto nikahan dia ketemu. Coba lu bayangkan. Main-main sama Intel lu. Nah, nih permintaan maafnya kayak apa, coba kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, pengendara mobil Honda HR-V yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Mila dan rekan, beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Kita pengen tahu alasannya sih, maksudnya kenapa marah-marah Doski? Melalui video ini, saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya, di mana pada tanggal 5 April 2024, saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet, dan juga saya melakukan perbuatan yang tidak sopan, yaitu meludah pada kendaraan saudari Mila dan rekan. Melalui video ini, saya sekali lagi memohon maaf kepada saudari Mila, dan saya siap untuk meminta maaf baik secara langsung maupun tidak langsung kepada saudari. Terima kasih. Kagak dijelaskan alasannya loh. Gue pengen tahu deh. Maksudnya kalau misalkan alasan dia adalah habis gorengannya enak banget sih gitu. Gue mungkin akan oh iya kayaknya enak tuh makanya begitu. Emang kalau enak gitu bang? Enggak gitu.
Lo yang salah, lo yang galak. Ya, iklan LA Mild. Gue kaget. Dia aslinya orang baik. Baiknya dipecat. Kenapa gitu? Gue iya aja lagi. Ya ampun. Dah, itu memberikan kita pelajaran lainnya. Kalau punya mobil, parkir jangan sembarangan. Kalau misalkan macet, yang pusing tuh bukan 1-2 orang, banyak, sampai jauh, sampai belakang. Kalau misalkan udah kayak gini, yang kena tuh perusahaan, men. Orang-orang di internet tuh caranya gitu, cara menyelesaikan masalah ya. Kalau misalkan si orang ini batu, dia tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan baik, biarkan perusahaannya, tekan perusahaannya bakal neken dia gitu. Karena apa? Karena dia butuh duit dari perusahaan nggak mau ada sentimen negatif. Apalagi kita lagi bicara Pertamina, BUMN bro. Lu sih kemarin bukber pakai lanyard tuh. Tadi katanya Ara nemu postingan kocak. Oh ini. Balik lagi kita ke lanyard. Yang selalu nyinyir si Palung BUMN saat bukber, tahukah kalian lanyard kami bisa digunakan untuk Brizi dan Imani. Tugas kami berat, kerjaan kami banyak ya. Kenapa jadi si paling berat? Ini bercanda apa? Kuli bangunan juga berat bang, kerjaannya lagi gimana? Temen gue di kampung ada yang mecahin batu kali, kurang berat apa? Kenapa? Buset, tugas kami berat. Yo, belum berat-beratan tugas mah kagak kelar bro. Jam kerja yang tidak menentu, seringkali extra time. Asal lo tahu ya, bulan puasa banyak yang lembur. Ngambil lemburan supaya apa? Supaya THR-nya nutup. Jadi mohon maaf ya kalau kami gabung ke acara kalian, seringkali belum sempat ganti seragam, lanyard belum terlepas di kalung. Kalau kami masih sempat gabung ke acara itu, berarti kalian sudah dianggap teman terdekat kami. Obrolan macam apa ini? Selalu deh lu pakai lanyard, pakai baju selalu. Yang penting jangan ngeludah di jalan. Jangan ngeludahin orang, mobil ditaruh sembarangan, minta maaf terus kayak mas-mas ini. Dan ngomongin soal ngeludah, ya gitu, apa tuh? Bridging matem apa itu? Ada salah satu TikTokers dipanggil sama orang di Twitter influencer. Dia sempat ada berantem gara-gara ngeludahin orang di Singapura. Yang padahal ngeludah di Singapura aja didenda. Kok bisa?